Pupuknya yang saya pakai adalah pupuk NPK yang tinggi fosfatnya dan tinggi kaliumnya. Ini padahal sudah saya potong di situ, walah, tapi ya itu memang pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa. Aligator ini adalah tanaman alpukat yang buahnya cukup mempesona ini. Ini performanya sudah di atas setengah kilo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalam Agropark. Hari ini saya akan membahas tentang alpukat aligator. Nah, aligator ini adalah tanaman alpukat yang buahnya cukup mempesona ini. Ini performanya sudah di atas setengah kilo ini. Ini nanti kalau panen insya Allah ya 8 on sampai 1 kilo mudah-mudahan dapat ini. Saya tanam alpukat aligator ini sekitar 50 batang ada ini, sekitar 1, 2, 3, 5 baris. Satu barisnya lebih dari 10, ya lebih dari 50 berarti. Nah, yang saya perhatikan dari varietas ini itu tanamannya cukup cepat sekali besar. Bahkan sudah saya lakukan pemuruningan pun, ini tanamannya itu tingginya tetap ngegas ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita kesini aja. Kalau yang Mickey itu lumayan mudah saya kendalikan, tapi kalau aligator ini udah rata-rata segini. Nah, ini sudah 4 meter ini, tinggi sekali ini. Oh. Ini padahal sudah saya potong di situ, walah, tapi ya itu memang pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa. Bayangkan ini kalau tidak dipotong mungkin sudah 6 meter ini. Tapi oke, tidak masalah, karena dari awal saya sudah mencurigai ini. Nah, makanya dari jarak tanam untuk varietas aligator saya kasih tanaman jaraknya 4 meter, ke sininya 4 meter, lalu ke sananya 6 meter. Jadi 4:6, dan menurut saya ini sudah sangat-sangat cukup. Kalau teman-teman mau tanam, kalau bisa 6x6 oke, atau 6x8 jauh lebih oke. Kalau saya enggak, ini udah cukup lah, nanti terlalu renggang mubazir. Ini udah usia 2 tahun lebih, ini belum ada tanda-tanda buah. Ya ini kalau tumbuh terus, jadi buahnya itu telat. Kemudian ini segera nyusul Mickey, karena untuk daunnya juga sudah sudah mulai tua. Dan saat ini kami lakukan pemupukan generatif. Kami masukin fosfat sama kalium sama boron. 3 bahan pemupukan itu saya masukkan ke semua tanaman saya yang sudah siap dibuahkan. Mudah-mudahan nanti bisa buah. Nah, coba kita lihat ke area Red Vietnam. Nah, ini tadi aligator seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat dan bisa bayangkan nanti kalau mau nanam aligator, siap-siap lahannya harus luas, harus tinggi. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Red Vietnam. Ayo Bang, ini adalah blok Red V. Red Vietnam itu tingginya bisa lebih mudah dikendalikan daripada yang aligator. Ini aligator, ini Red V. Dan bahkan ini Red V lebarnya itu sangat-sangat lebar. Ini juga kesalahan, tanamnya cuma 3 meter. Tapi oke lah, nggak masalah, walaupun 3 meter, yang kesininya 6 meter, cahaya matahari masih maksimal ini. Ini juga belum ada tanda-tanda bunga, tapi sebelah pinggir sana ada yang sudah mulai bunga. Nah, hari ini kami lakukan pemupukan. Sini bisa dilihat cara kami melakukan pemupukan seperti ini ya. Kami masukkan ke dalam tanah, jadi pupuk bukan kami sebar, kami masukkan ke dalam tanah. Ini tujuannya apa? Biar
biar maksimal aja gitu aja sih sebenarnya, biar tidak buang-buang pupuk. Karena kalau ditabur setelah itu hujan bisa aja pupuknya hanyut, atau kalau memang nggak ada hujan nanti kena panas bisa nguap. Nah, solusi yang saya lakukan adalah pemberian pupuk dilakukan di pendem seperti ini. Selain itu juga si akarnya juga bisa langsung nempel ke pupuknya. Oke, coba kita nyebrang karena itu ada yang lagi mupuk. Kita lihat pupuknya. Nah, untuk pemupukan satu tanaman saya kasih 500 gram. Pupuknya yang saya pakai adalah pupuk NPK yang tinggi fosfatnya dan tinggi kaliumnya. Lalu saya tambah boron. Lalu saya kasih sedikit asam humat untuk mengikat si boronnya biar nempel-nempel ke ini. Kalau tanpa asam humat, boronnya itu sama NPK itu nggak nempel. Jadi solusinya saya kasih asam humat. Dosisnya 500 gram per batang. Dan ini nanti selain saya pupuk bawah, saya juga lakukan spray di daun itu menggunakan nutrisi untuk pembuahan. Mereknya apa? Bisa pakai MKP. Nanti diselingi 1-2 minggu berikutnya kita pakai Kalinet juga bisa. Nanti diselingi lagi kasih pupuk yang lain. Pokoknya teman-teman bisa cari pupuk yang untuk pembuahan. Untuk merek bebas. Yang penting itu tujuannya untuk pembuahan. Bawahnya oke, atasnya oke. Nah, ini yang kami lakukan untuk saat ini. Nah, untuk blok Redvi ini sudah ada yang bunga. Ini ada satu tanaman yang sudah bunga, tapi tanamannya malah nggak besar. Nah, ini dia. Ini Redvi sudah bunga. Batangnya nggak besar, tapi dia udah bunga. Kadang-kadang saya juga bingung, kenapa kecil malah bunga, tapi kalau yang besar malah belum bunga. Ya mudah-mudahan nggak stres saja kali ya. Untuk tanaman ini buahnya cukup banyak ini. Untuk bunga yang jadi buah itu cukup maksimal. Tidak mudah rontok. Beda dengan yang lain. Yang lain tuh kadang-kadang baru kena hujan aja udah rontok. Kalau yang Miki ini, Redvi ini agak lumayan bandel. Jadi kalau teman-teman mau tanam yang hasil produksinya banyak, tanamannya ini, Redvi. Redvi itu kalau untuk dikonsumsi langsung kurang cocok kalau saya. Tapi kalau untuk skala produksi olahan, ini oke sekali untuk jus dan teman-temannya. Jadi monggo nanti kalau mau tanam silahkan disesuaikan sama tujuan akhirnya mau bagaimana. Kalau mau jus-jusan ini oke, produksinya oke. Kalau mau dikonsumsi langsung, tanamnya Miki dan kawan-kawannya. Bisa Miki, bisa Bot 7 itu atau Kuba, banyak sekali varietas. Mungkin udah cukup kali ya kita bahas. Tadi bahasnya aligator sampai Miki, sampai Redvi, tapi oke nggak masalah. Sekalian. Sekian dulu update saya hari ini. Ini tadi perjalanan kita pagi ini. Semoga bisa menambah inspirasi teman-teman mau nanam yang bagaimana. Untuk perawatannya, saya pikir untuk alpukat yang penting airnya cukup, pemupukannya cukup, kebersihannya juga cukup. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.